Selamat datang di Malaka Project, masih bersama saya Coki Pardede. Kali ini kita akan membahas sebuah studi baru-baru ini yang mengatakan bahwa orang yang bisa menikmati dark jokes biasanya memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Apakah ini benar? Selamat datang di rubrik Why So Serious. Pinipin kan ada yatim piatu. Nggak ada apa yang nggak sayang juga. Di Indonesia buat di Arab itu cuma ada A, I, U doang. A, I, U? A, I, U. Oh, berarti tetangga gue tuh ngomong bahasa Arab. Ayo. Ya, seperti yang gue bilang tadi ya, gue beberapa kali dengar ada studi yang di DM ke Instagram gue yang mengatakan bahwa, Bang, coba lihat ini. Studi yang menunjukkan bahwa katanya orang yang suka dark jokes itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Apakah studi ini benar? Gue tidak tahu. Tapi menurut dugaan gue, kayaknya sih benar. Nah, alasannya kenapa? Kali ini kita akan ngebahas kurang lebih 2 alasan kenapa penikmat dark jokes itu biasanya, menurut dugaan gue ya sekali lagi, memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Alasan yang pertama, jadi sebenarnya gue harus ngejelasin dulu nih di awal bahwa ada yang namanya fakta dan ada yang namanya perasaan. Yang dalam konteks ini adalah perasaan kita. Dan biasanya fakta atau kebenaran yang terukur tentunya itu tidak ada hubungannya dengan perasaan. Bahkan perasaan ini, apalagi perasaan kita, tidak bisa mengubah bobot sebuah fakta. Contoh, nih gue kasih contoh ya. Orang-orang yang tinggal di Ring of Fire itu cenderung lebih gampang terkena bencana gempa bumi daripada orang-orang yang tidak tinggal di Ring of Fire. Daerah mana aja yang kena Ring of Fire? Misalnya Jepang, Indonesia, dan daerah-daerah yang di Ring of Fire tuh lebih sering terkena bencana daripada orang-orang yang tidak tinggal di Ring of Fire. Nah, itu faktanya. Nah, berdasarkan fakta itu, mau semua orang Jepang, orang Indonesia itu bergandeng-gandengan tangan dan dengan optimis merasa bahwa kita tidak akan gempa? Tidak mungkin! Tidak mungkin akan terjadi. Karena mau perasaan berjuta-juta orang yang tinggal di Ring of Fire itu tidak akan mengubah lempengan bumi yang bergerak dan menciptakan kehancuran di kota mereka. Jadi gitu. Fakta, perasaan. Dan perasaan tidak bisa mengubah fakta. Nah, biasanya menurut dugaan gua, orang yang cerdas itu punya kemampuan untuk membedakan mana fakta dan mana perasaannya. Dan dia bisa mengontrol perasaannya supaya itu tidak keluar menjadi sebuah ketersinggungan. Gitu. Karena orang yang cerdas, dugaan gua, itu memiliki kemampuan dan kapasitas untuk bisa melihat, oh, faktanya begini nih. Ya perasaan gua tidak sesuai sih dengan fakta, tapi ya sudahlah. Nah, itu orang cerdas. Orang yang kurang cerdas merasa perasaannya adalah fakta. Itulah orang goblok. Makanya, dalam konteks komedi, terutama dark jokes atau dark humor atau apapun lo mau menyebutnya, diperlukan kemampuan tertentu untuk bisa memisahkan mana fakta dan mana perasaan. Dan dari dark jokes itu sendiri juga kita ya hanya berbasis pada fakta. Dan banyak dari dark jokes itu memang mengandung fakta-fakta yang tidak enak untuk didengar. Sebagai contoh, sering sekali dark jokes yang ada di internet itu ngebecandain anak Afrika. Ya, karena faktanya memang di Afrika tuh banyak kelaparan. Nggak dibercandain juga mereka kelaparan, dibercandain juga mereka kelaparan. Jadi lebih baik nah, tapi kan pemahaman untuk bisa membedakan mana fakta dan mana perasaan ini tidak semua orang bisa memiliki. Dan dugaan gua, orang yang kemampuan berpikir di atas rata-rata bisa memisahkan ini. Itu alasan yang pertama. Nah, ini alasan yang kedua. Misalnya ada satu fenomena, teman-teman. Satu fenomena ini pasti ada banyak sudut pandang. Nah, misalnya ada fenomena A, dan tentunya untuk bisa menilai fenomena ini, itu kan ada banyak sudut pandang nih, ada banyak sudut pandang. Nah, biasanya
dugaan gue sekali lagi, dan kemungkinan besar sih betul, kemampuan berpikir kita atau kecerdasan kita itu mempengaruhi seberapa banyak kita bisa menangkap banyak pandangan yang lagi menyorot sebuah fenomena. Gitu. Jadi misalnya kalau kita cerdas, ada satu fenomena, kita mungkin bisa menangkap 10 sudut pandang dalam melihat fenomena tersebut. Kalau misalnya mungkin kita kurang cerdas, kita mungkin hanya bisa melihat 2 atau 3 sudut pandang dalam fenomena tersebut. Sehingga kalau kita balik lagi ke konteks dark comedy, di mana memang ini memerlukan sudut pandang yang unik untuk bisa menangkap apa arti dari jokes itu. Tentunya, dugaan gua sekali lagi, kecerdasan sangat berperan penting dalam bisa atau tidaknya seseorang menikmati dark jokes atau tidak. Sebagai contoh, kalau misalnya kita pinter, mungkin kita mengerti, oh maksud dari jokes ini adalah ini. Tapi kalau misalnya kita tidak pinter, mungkin bukan karena kita gampang tersinggung, tapi otak kita tidak membiarkan kita untuk bisa punya atau menangkap ada sudut pandang lain dalam melihat sebuah jokes tersebut gitu. Jadi sekali lagi, studi yang banyak beredar bahwa penikmat dark jokes itu rata-rata lebih pinter, ya walaupun gua tidak bisa menjelaskan secara teknis, tapi menurut gua, dugaan gua sepertinya ini cenderung betul. Karena memang memerlukan kecerdasan tertentu untuk bisa memahami apa yang terjadi atau bisa melihat makna dari sebuah dark jokes gitu. Dan buat teman-teman, jadi apa inti dari konten ini? Intinya adalah dark jokes bukan untuk semua orang. Kalau misalnya kalian tidak merasa sanggup atau tidak mengerti kenapa dark jokes itu bisa lucu, jawabannya simple. Ya, jokesnya memang bukan untuk Anda. Atau mungkin Anda tidak sampai kepada threshold tertentu untuk bisa memahami jokes tersebut. Atau mungkin lu mampu memahami di mana lucunya, tapi memang itu bukan preferensi lo. Nggak apa-apa juga. Intinya, setiap jokes itu ada penikmatnya dan nikmatilah jokes yang sesuai dengan preferensi Anda. Jangan baper. Kalaupun mau baper, nggak apa-apa, tapi tunjukkanlah dengan berkelas. Jadi, coba absen dulu nih di komentar Malaka Project siapa yang bisa menikmati dark jokes. Atau coba komen dark jokes terlucu menurut kalian. Yang paling lucu nanti akan dipin oleh admin dan akan kita buka identitasnya biar kena UU pencemaran nama baik. Oh enggak, bercanda. Sampai ketemu lagi di rubrik Why So Serious.